Halo, selamat datang lagi di tutorial menggunakan Microsoft Word. Kali ini kita akan membuat kop surat seperti itu ya. Nah, jadi nanti untuk memasukkan logo itu bisa langsung ke menu insert, kemudian nanti pilih logo. Logonya ini kalau bisa sih sebenarnya jangan ada background atau lainnya. Jadi kalau bisa harus transparan seperti itu ya. Ini kalau contoh di modul, ini bentuknya segi empat atau kotak atau ukurannya 1:1 seperti itu ya. Kemudian kita setting. Ini biasanya kalau ada tulisan di sampingnya itu mending menggunakan square ya. Jadi nanti tata letak tulisannya ada di sebelah kanan kalau misalnya posisi logonya ada di sebelah kiri seperti itu. Nah, baru kita setting, nanti kalau misalnya memang diperlukan untuk rata kiri, kemudian rata kanan, kemudian rata atas dan bawah, itu nanti tinggal digeser rulernya, pembatas, sesuai dengan keperluan. Ini kita tulis judul kopnya ya, PT bla bla bla, kemudian ada alamat mungkin, nanti ditambahkan mungkin di situ ada nomor telepon, kemudian email, seperti biasa pada umumnya sebuah kop surat. Kemudian nanti setelah selesai kop surat, kita akan menambahkan garis di bawahnya juga. Nanti untuk menambahkan garis di bawah dari kop surat itu ada di menu desain, kemudian ada menu submenunya page border gitu. Nanti tinggal pilih border. Nah, ini kita setting dulu, kita letakkan untuk logo di sebelah kiri, kemudian kita tulis nama perusahaannya, kemudian alamat perusahaan, kemudian jika diperlukan ada nomor telepon dan email. Ini untuk Microsoft Word itu biasanya ada jarak yang default atau default dari Microsoft Word-nya. Nanti kita settingnya seperti tadi. Tinggal klik di submenu paragraf, kemudian atur spasi antar kalimat. Bukan spasi antar kata ya, antar kalimat. Maksudnya nanti kalau misalnya nih pada saat di enter itu kan nanti ada jarak nih kalau misalnya defaultnya biasanya 1,5 ya spasinya. Nah itu bisa kita nolkan seperti itu. Ini kita masih mengatur membuat kop surat, kemudian kita tambahkan terlihat pada modul untuk logo itu berbentuk 1x1 ya atau segi atau kotak ya. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan kalau misalnya mau dibikin transparansi, nanti pilih di color ada set transparansi color. Kalau itu ada warnanya ya, kalau tidak ada warnanya tidak usah. Seperti itu. Nah, kemudian kita taruh di enter saja dari setelah kita menulis judul untuk kopnya. Tinggal pilih nanti menunya yang desain ya. Menu desain kemudian ada page border seperti itu. Ini kita setting kembali ke semula ya. Contoh. Nah, itu contoh artinya untuk kalimat atau kata yang di bawah sudah kembali seperti semula. Kita tambahkan garis untuk menu desain, kemudian page border. Kalau page border itu nanti bikin bingkainya satu kertas. Sedangkan border itu di mana letak kursor, disitulah akan muncul garis yang ditentukan. Itu kalau misalnya garisnya ini kan segi 4 ya seluruhnya. Nanti tinggal diatur karena ini cuma satu garis, jadi pilih garis yang paling atas ya. Kalau ditaruhnya yang paling bawah, maka yang di bawah yang ada garisnya. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai untuk kop surat yang berada di badan kertas. Ya. Ini masuknya di badan kertas, bukan di header kertas. Jadi Microsoft Word itu kan ada header, ada footer. Sebenarnya kita bisa menaruh kop surat itu di header. Jadi kalau misalnya nanti menambah halaman,
Di halaman berikutnya akan muncul otomatis kop surat jika menggunakan header. Nah, ini saya coba tambahkan satu halaman, kita buat halaman kop surat yang menggunakan header. Di layar tampak masih ada garis, cara menghilangkan garisnya kembali ke menu desain, kemudian page border, klik border, hilangkan saja garisnya yang tadi yang sudah ada ya. Nah itu, tinggal di oke, nanti hilang. Kemudian kita bikin atau klik 2 kali pada bagian atas pada kertas ya, di luar dari garis page boundariesnya itu, nanti muncul ada header, ada footer, kemudian hilangkan link to previous-nya ya. Nah, itu kita pastikan dulu kalau misalnya kita sudah berhasil atau sudah masuk di dalam header. Kemudian nanti kita tinggal cari logo ya, insert picture dari file, masukkan logo. Nanti setelah masukkan logo, ikuti cara yang seperti sebelumnya, gunakan tata letak untuk logo menggunakan square ya. Gitu. Setelah kita mengatur logo, kemudian kita tambahkan tulisan seperti sebelumnya ya. Itu kita juga atur square ya. Tinggal disesuaikan, kita tambah sedikit jarak di bawah, mungkin di enter cukup. Nah, itu perbandingan ya teman-teman, kalau misalnya ada di badan kertas, kemudian yang tidak di badan kertas. Kalau di badan kertas, dia nanti akan berubah abu-abu ya. Kalau misalnya yang di header, otomatis dia yang tulisan di luar dari header itu nanti abu-abu seperti itu. Ini kita kembali konsep untuk kata-katanya disesuaikan dengan yang tadi sebelumnya, kita samakan saja. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian setelah menambahkan nama perusahaan, alamat, dan keterangan lainnya yang diperlukan, kemudian nanti kita tambahkan garis. Caranya masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi pada dasarnya untuk konsep menggunakan header atau kop yang berada di dalam badan kertas itu sebenarnya memudahkan atau membedakan teman-teman dalam penggunaan header dan tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya nih tadi kalau kita mau mengonsep laporan atau surat dan lain sebagainya tapi tidak mau atau tidak ingin mengcopy paste kembali kop surat yang sudah ada, maka kita taruhnya di header. Karena nanti pada saat kita menambahkan halaman, maka otomatis kop surat akan muncul sendiri. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin jika menambahkan halaman berikutnya, kemudian kop suratnya tidak ingin otomatis muncul, maka cukup di badan kertas gitu. Tadi ada preview di badan kertas dan di header hasilnya ya tetap sama sebenarnya. Tinggal kita mengatur untuk batas atas, batas bawah seperti itu ya. Ini saya coba otak-atik lagi, diatur sedemikian rupa menggunakan ukuran yang sesuai untuk logo ya. Jadi sebenarnya agar logo, maksudnya untuk kop surat yang terlihat teratur ya, rapi. Nah, mungkin seperti ini. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, saya informasikan terkait pembuatan kop surat sederhana. Mungkin teman-teman nanti bisa coba di rumah untuk mempraktekannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial Word selanjutnya. Terima kasih.